dan menjadi pilar ihsan. Di mana posisinya? Ini kita diskusikan minggu lalu. Jadi kita mengenai apa hubungan antara yakin, percaya, hubungan apa amaliyah, dan hubungan apa yang disebut dengan iman. Dan kita mendiskusikan apa saja artikel dari iman dan apa saja bagaimana bentuk dari keyakinan, amaliyah dan iman dalam satu buah pohon Islam. Pohon ini kita diskusikan minggu lalu, cuma tidak begitu detail. Kita diskusikan dengan detail sekarang. Jadi pohon Islam, keseluruhan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui Quran dan Sunnah Rasulullah, itu dia disebut dengan syariah. Apa yang Allah turunkan seluruhnya itu disebut dengan syariah. Tapi kita juga sadari bahwa ini pengertian sesungguhnya dari syariah. Tapi apa yang dipakai orang dalam percakapan sehari-hari itu berbeda makna sedikit. Jadi ada terjadi penyempitan makna antara syariah dalam arti sesungguhnya dengan syariah yang biasa dipakai orang. Syariah itu sesungguhnya seluruh apa yang Allah turunkan lewat Quran dan Sunnah itu semuanya syariah. Jadi syariah itu isinya lengkap. Ada pembahasan mengenai akidah, ada pembahasan mengenai amaliyah, dan ada pembahasan mengenai akhlak gitu. Tapi kalau dalam pembicaraan sehari-hari, biasanya orang merefer syariah itu hanya ke amaliyah gitu. Jadi ketika orang bicara penerapan syariah Islam, yang dia bicarakan itu adalah penerapan amaliyah Islam, apa hukum tentang amaliyah. Jadi ketika percakapan sehari-hari atau yang kita lihat di surat kabar, kita lihat di TV, orang bicara syariah Islam itu biasanya orang merefer ke amaliyah. Ini kita pahami sebagai sebuah realitas saja, tapi kita tahu artinya syariah itu sebetulnya semuanya. Dan ketika orang bicara iman itu orang merefernya ke akidah gitu. Padahal iman itu adalah satu sistem antara akidah tambah amaliyah gitu. Tapi ini juga kita pahami sebagai realita. Artinya iman itu sebetulnya adalah belief atau keyakinan, kepercayaan yang disupport sama tindakan. Tapi kalau orang bicara sehari-hari di koran, pembicaraan sehari-hari antar sesama muslim, ketika dia bilang iman, dia hanya ngomong tentang masalah yakin pada Allah, yakin pada malaikat, yakin pada Rasul, yakin pada Quran, yakin pada hari kiamat. Ini adalah realita dari pembicaraan kita. Nah, syariah ini dibagi, seperti kita tahu kemarin, bagian bawah yang tidak bisa dilihat yang ada dalam hati kita itu adalah akidah atau creed yang kita yakini pada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitabnya, Rasul, qada dan qadar, dan hari kiamat. Amaliyahnya yang bisa kita lihat itu adalah 5 pilar Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tambah amal-amaliyah yang lain seperti jihad, inheritance, perdagangan, dan sebagainya. Nah, ihsan ini kita nggak bahas minggu lalu. Ihsan itu adalah excellence atau kesempurnaan dalam melaksanakan amal. Sebagaimana dikatakan dalam hadis tentang iman, Islam, dan ihsan ketika Jibril bertemu Rasulullah, maka ihsan itu adalah bagaimana seseorang melakukan amaliyah dengan sempurna, seolah-olah pilar akidah mengamati dia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang melakukan amaliyah dengan keyakinan yang dalam bahwa Allah mengamati dia, atau dengan keyakinan dia mengamati Allah, dan kalau dia tahu Allah, dia tidak bisa melihat Allah, maka dia tahu bahwa setidaknya Allah melihat dia. Jadi ihsan itu adalah jembatan antara akidah sama amaliyah. Nah, orang melakukan amaliyah dengan kesempurnaan keyakinan itu disebut dengan ihsan. Oleh karena itu, orang yang mencapai derajat ihsan itu dia lebih tinggi daripada orang yang sekedar berislam gitu. Orang sekedar berislam melakukan ibadah itu dia disebutkan sebagai muslim gitu. Kalau dia diyakini dengan keyakinan, dia disebutnya mukmin gitu. Kalau dengan kesempurnaan keyakinan, dia disebutnya sebagai muhsin. Seseorang yang bisa menggabungkan semuanya itu derajatnya lebih tinggi gitu. Lebih tinggi, dia jadi levelnya muhsinin, orang-orang yang muhsin gitu. Muslim itu adalah level paling dasar gitu, hanya sekedar beribadah tanpa ada ruh dalam ibadahnya. Ketika dia tambah dengan unsur keyakinan, dia jadi seorang mukmin, orang beriman. Ketika dengan kesempurnaan, dia disebut dengan sebagai muhsin. Nah, ilmu tentang amaliyah ini kenapa kita jelaskan tentang Islamic terminologies pada para teenagers kita, karena kita akan menggunakan istilah ini sering sekali gitu. Bukan hanya untuk kelas ini saja, tapi untuk kehidupan sehari-hari kita akan sering sekali. Jadi kita pengen mereka juga tahu apa artinya istilah-istilah dalam Islam itu gitu. Makanya kita kenalkan istilah syariah, kita kenalkan istilah amaliyah, istilah ihsan, istilah akidah. Nah, pilar elemen dari pohon Islam ini memiliki sains yang tersendiri gitu. Sains tentang amaliyah itu disebut dengan sainsnya disebut dengan usul fikih. Produknya disebut dengan fikih gitu.
sainsnya usul fikih, produknya fikih. Sains tentang akidah, sainsnya adalah usul akidah gitu. Produknya adalah akidah atau keyakinan yang betul gitu. Dan sains tentang ihsan, kesempurnaan, excellence, itu adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa atau purification of soul. Nah, karena dia ada sainsnya masing-masing, berarti dia punya scholars dan punya produk masing-masing. Dalam kaitannya dengan usul fikih, ada banyak scholars, ya kita tahu di profesor-profesor dalam bidang ini, misalnya Imam Syafi'i gitu. Imam Hanafi, Hambali, Imam Malik. Ini adalah scholars gitu. Jadi mereka bukan orang biasa. Mereka adalah scholars yang bergerak untuk suatu sains tertentu gitu. Untuk usul akidah ini ada Abu Ja'far atau Hawi. Lalu ada Ibnu Taimiyah. Lalu untuk tazkiyatun nafs yang paling terkenal kita tahu ada Ibnu Qayyim al-Jauzi. Lalu ada Imam Ghazali. Karena ada banyak sains, tentunya karena ada banyak sains, dia menghasilkan perbedaan itu. Nah, perbedaan dalam usul fikih ini yang kita sebut dengan mazhab kalau bahasa Arabnya, atau kita bilang school of thought gitu. Jadi ada macam-macam, ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Auza'i, Jariri dan sebagainya. Kalau Salafi itu di mana, Pak? Salafi itu bukan school of thought, itu school of movement, Pak. Jadi itu pergerakan, bukan school of pergerakan. Kalau perbedaan ini disebut dia school of theology. Jadi tadi school of thought atau mazhab, ini school of theology. Ini yang ada Syiah, Sunni, Mu'tazili, Jabari. Kalau untuk tazkiyatun nafs ini yang lari ke wilayah tasawuf ya. Kalau yang mengambil by itself tazkiyatun nafs dia tidak terbagi apa-apa, tapi ketika orang mengambil jalur tasawuf dan tazkiyatun nafs dia lari ke Naqsabandi, saya lupa namanya. Ada dua, saya lupa ada 2 atau 3 gitu. Nah, kalau perbedaan dalam hal masalah sains untuk ini orang masih dalam kerangka muslim. Tapi kalau orang perbedaan akidah, school of thought-nya berbeda. School of thought ini orang membicarakan, orang school of thought di sini dia kalau orang bicara fikih dia pasti akan bicara fikihnya amaliyah gitu, fikih perbuatan fisik. Jadi ada fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat gitu, fikih haji, fikih waris. Tapi nggak ada fikih tentang Allah Subhanahu Wa Taala gitu, nggak ada fikih tentang malaikat gitu, karena itu bukan koridornya gitu. Nah, yang di sini orang membicarakannya tidak membicarakan amaliyah, ini membicarakan tentang konsep-konsep iman gitu. Nah, seperti Syiah sama Sunni ini perbedaannya tentang konsep kenabian, siapa yang jadi nabi gitu. Apakah malaikat bisa salah atau tidak, itu perbedaan antara Sunni sama Syiah. Perbedaan Sunni sama Mu'tazilah, apakah Quran itu makhluk atau bukan misalnya. Apakah takdir Allah itu ada atau tidak. Tapi kayak Mu'tazilah ini berpendapat preordainment itu nggak ada, semua itu free will, hubungan sebab akibat tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perbedaan sih ya, tidak ada qadar, semuanya free will. Kemudian dia juga berpendapat bahwa Quran itu adalah ciptaan Allah, jadi dia bukan sesuatu kalam Allah gitu. Jadi dia bisa salah, Quran bisa salah, bisa diinterpretasikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perbedaan Syiah sama Sunni kita tahu sudah terkenal sekali tentang konsep kenabian Rasulullah, konsep dosa atau infalibel atau tidaknya Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kemudian apakah Jibril salah memberi wahyu atau tidak, hal-hal seperti itu. Jadi dia berkutat lebih ke masalah akidah. Jadi ini penting karena masalah akidah ini kalau dia salah maka dia keluar dari koridor yang agama samawi gitu.
begitu dia salah di akidah, dia keluar sama sekali dari agama itu gitu. Dia berbeda di amalia, dia masih mungkin ada di dalam agama itu, tapi kalau dia beda di akidah, dia akan keluar dari seluruhnya dari agama itu. Bukan hanya keluar dari Islam, keluar seluruhnya dari koridor agama samawi, seperti apa yang terjadi ke Yahudi dan Nasrani. Begitu mereka mendisputkan satu hal, mengangkat satu hal di atas batasnya, dia sudah keluar sama sekali dari koridor agama samawi. Seluruh informasi ini itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dari siapa yang menurunkan agama itu. Makanya seluruh informasi tentang Islamic Tree, parabelnya Allah yang memberikan, keterangannya Allah yang memberikan melalui apa? Melalui Quran yang Allah turunkan langsung dan melalui sunnah utusannya, sunnahnya Rasulullah SAW. Hanya dari situ saja kita bisa mendapatkan, tidak ada mendapatkan informasi yang lain. Nah, dalam kaitannya dengan akidah, message-nya cuma satu gitu. Basic message-nya semua datang dari Allah gitu. Dan tidak bisa berspekulasi. Antara agama kita sama Nasrani dan Yahudi itu basicnya dari cuma satu, dan tidak bisa mengambil dari basic yang lain gitu. Begitu kita mengambil ajaran itu dari sesuatu yang lain, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, tapi dari apa yang ditetapkan oleh orang-orang setelahnya, itu akan menyimpang sepenuhnya seperti yang terjadi di agama Nasrani gitu. Sebagaimana apa yang terjadi di agama Yahudi, begitu rabi-rabinya, pendeta-pendetanya mengubah kitab itu, selesai agamanya, udah selesai keluar dari kaidah agama samawi. Ada keterkaitan nggak antara School of Theology dengan mazhab yang di atas? School of Theology, kalau beda School of Theology, mazhabnya kan beda. mazhabnya sudah otomatis akan berbeda. Tapi satu School of Theology bisa memiliki banyak School of Thought gitu. Dengan mazhab yang kita punya sekarang ini artinya kita Sunni gitu. Kita Sunni, ya. Satu School of Theology Sunni, dia bisa punya School of Thought. Syafi'i, Hambali, Maliki, Jariri, Auza'i. Satu school of thought Syiah bisa punya satu school of theology Syiah bisa punya school of thought Ja'fari, kemudian Zaidi, kemudian dan lain seterusnya. Jadi beda di school of thought itu bisa karena konsekuensi perbedaan school of theology, atau bisa juga perbedaan school of thought itu karena perbedaan school of theology itu sudah berarti agamanya beda sama sekali. Tapi kalau masih dalam satu school of theology itu hanya perbedaan kecil sebetulnya artinya, karena dia ambil sumber yang sama. Nah, basis semua agama itu seharusnya kan sama, kita yakin itu, dan Allah sendiri mengatakan itu memang sama, dan Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan bahwa kami seluruh nabi ini adalah bersaudara dan agama kami satu, dan Allah juga mengatakan untuk semua agama, masing-masing agama yang beda itu hanya law dan clear way, tapi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi agamanya satu, dan hanya saja masing-masing agama itu berbeda, tapi basicnya satu, datang dari Allah. Dan dikatakan dalam Quran Asy-Syura bahwa Allah sudah membuatkan sebuah agama yang sama, sebagaimana yang diturunkan ke Nuh itu sama dengan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, sama dengan yang diturunkan untuk Nabi Musa, sama dengan apa yang diturunkan untuk Nabi Isa, dan sama juga dengan basicnya apa yang diturunkan untuk Rasulullah SAW. Yang berbeda hanya prescribed law-nya. Jadi dari pohon Islam ini basicnya sama gitu, semua datang dari Allah. Yang beda hanya action-nya. Ini yang kita bahas minggu lalu, action dari satu agama ke agama lain meskipun datang dari sumber yang sama ya bisa beda. Puasanya berbeda, sholatnya berapa kali bisa berbeda, hari-hari ibadahnya bisa berbeda, tapi basicnya tetap sama. Kenapa tetap sama? Karena semua datang dari Allah yang sama gitu. Semua manusia dari Adam sampai kita hari ini tetap diurusi oleh malaikat-malaikat yang sama gitu. Malaikat yang mencabut nyawa dari dulu sampai sekarang tetap malaikat Israel gitu. Malaikat yang menjaga surga neraka tidak berganti, ketika agamanya berganti kemudian ganti malaikat gitu. Ya dari dulu sampai sekarang nama malaikat penjaga neraka Malik gitu. Malaikat penjaga surga Ridwan, itu nggak ada perubahan gitu. Yang basic seperti ini itu antar agama semua sama gitu. Jadi kita tahu, dan masalah kiamat juga kita akan menuju ke kiamat yang sama, berbaris dengan mereka di kiamat yang sama, berdamping-dampingan. Jadi kita tahu perbedaan yang terjadi hari ini pasti ada shifting di masalah beliefnya gitu. Nah, akidah, kalau kita bicara akidah atau kita bicara belief, itu adalah sesuatu yang harus kita yakini dan tanpa ada keraguan sedikit pun gitu. Jadi tujuan course kita untuk para teenagers, kita memberikan informasi tentang akidah. Kita memberikan informasi knowledge-nya gitu, tapi kita belum tentu bisa memberikan pemahamannya gitu, karena kita memberikan dia knowledge, nanti para teenagers ini yang harus act upon sendiri gitu. Dia yang menyempurnakan ibadah dia berdasarkan pengetahuan ini gitu.
ilmu yang kita share buat dia bisa memberi mereka tingkat pengertian pemahaman tertentu, tapi kalau dia mau menambah itu dia act upon sendiri. Apa yang dia tahu dia harus laksanakan gitu, dia harus langsung jalankan. Kalau enggak dia hanya akan mentok di level knowledge saja tapi tidak ada understanding di dalamnya gitu. Nah ini yang kita sharing dalam kelas A1400 ini. Nah yang kita share ini adalah masalah akidah, karena kita tahu begitu pentingnya bahwa orang mati tidak boleh menyimpan keraguan sedikit pun tentang Allah. Tidak boleh menyimpan keraguan apakah Rasulullah itu kira-kira betul atau tidak. Ada ragu apakah kiamat itu nanti betul ada atau tidak, itu tidak boleh terjadi. Dan sumber akidah, karena kita tahu datang dari Allah, sumbernya hanya dua, yaitu Quran dan hadis gitu. Nggak boleh ada spekulasi di dalam akidah gitu. Masih bisa ada spekulasi dalam fikih, tapi tidak ada spekulasi dalam akidah gitu. Karena begitu pentingnya pergeseran akidah menyebabkan orang keluar dari agama gitu. Nah, dari 5 pilar akidah yang kita tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, malaikat, nabi, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan kemudian predestination atau kode dan kode Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya untuk orang yang hidup pada saat ini itu 5 dari 6 ini unseen buat kita gitu. Tidak bisa kita lihat lagi gitu. Kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, dan Ibnu Utsaimin, ulama dari Saudi yang banyak menulis masalah tentang akidah, dia menulis apa yang disebut unseen itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata gitu. Bukan semata-mata dia sifatnya spiritual atau mystified gitu, tapi dia sesuatu yang tidak bisa dilihat saja itu sudah masuk dalam koridor gaib gitu. Sesuatu yang unseen, kita tahu kita tidak bisa lihat Allah secara langsung, secara visual. Kita tidak bisa lihat malaikat secara visual, tidak bisa lihat lagi Rasulullah secara visual. Mungkin hanya kitab Allah kita bisa dapat hari ini. Day of Judgment kita tidak bisa lihat secara visual. Qadar dan qadar kita tidak tahu sampai dia terjadi gitu. Nah, knowledge tentang unseen ini, yang gaib ini, hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah melihat secara langsung, seperti misalnya kita apa yang ada di ruangan di balik pintu ini, itu gaib buat kita gitu. Tapi tidak gaib mungkin buat siapa yang berdiri lihat dari celah itu gitu. Jadi either kita mau mengetahui sesuatu yang tidak bisa kita lihat, itu kita lihat secara langsung, atau kita percaya sama orang yang pernah melihatnya gitu. Jadi hanya 2 cara, dan faktanya adalah pilar-pilar iman ini semuanya gaib gitu. Berarti either kita menunggu kita melihat secara langsung, atau kita mempercayai orang yang pernah melihat itu gitu. Ada 2 contoh yang kita berikan orang yang meragukan. Contoh pertama adalah Fir'aun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Fir'aun mengejar Musa, maka ketika orang-orang Bani Israel menyeberangi laut dan Fir'aun beserta pasukannya mengejar mereka dan tenggelam, maka pada saat dia sakaratul maut, dia mengambil persaksian untuk menjadi seorang muslim. Jadi Fir'aun itu masuk Islam atau dia menjadi seorang muslim. Tapi pada saat itu Allah juga mengatakan bahwa imannya, dalam Quran surat Al-Mu'min, imannya tidak diterima. Kenapa? Karena Fir'aun mengambil cara yang pertama, yaitu beriman, dia mempercayai unseen dengan cara melihat secara langsung gitu. Nah, Fir'aun pada saat dia sakaratul maut, tentu dia melihat langsung malaikat Israel yang menjemputnya. Kan sebagaimana Rasulullah katakan, ketika seorang meninggal dunia, maka dia akan melihat malaikat itu sebagaimana bentuk amalan dia gitu. Orang yang amalannya baik, dia akan melihat Israel dalam bentuk laki-laki yang baik, yang wangi, harum, rapi. Sedangkan orang yang amalannya buruk, imannya buruk, dia akan melihat melihat Israel dalam bentuk yang seburuk-buruknya makhluk gitu. Mengerikan bentuknya, bau tidak sedap baunya, kemudian kasar perilakunya seperti itu. Nah, Allah katakan imannya Fir'aun pada saat itu tidak berlaku lagi karena dia mengambil cara pertama gitu, dan cara ini terlambat gitu. Ini cara terlambat. Orang kalau beriman sesudah melihat itu semua orang bisa